Boleh. Jadi Anda punya persiapan ya. baik, Bang Arni, saya kira tema berbalas pantun atau apapun ya, saya kira ini satu hal yang sangat biasa di dalam berdemokrasi, berbeda pendapat dan juga berbeda posisi. Kalau tidak ada perbedaan posisi ya tentu saja kita akan memasuki satu tahap yang sangat rawan atau berbahaya di dalam demokrasi kita. Bisa terjadi sebuah oligarki. Dan dalam hal ini saya kira perbedaan posisi itu lebih natural ya, karena partai-partai politik ya berjuang tentu dengan platform masing-masing. Kami di Gerindra, Pak Prabowo punya platform yang mungkin agak berbeda dengan sekarang dengan Pak Jokowi, terutama dalam persoalan-persoalan mengenai ekonomi dan sebagainya. Karena itu tentu dalam sebuah politik ya, partai politik itu adalah wadah untuk melakukan satu perebutan kekuasaan secara damai dan konstitusional ya. Dan kekuasaan itu digunakan untuk melakukan satu transformasi apa yang menjadi cita-cita dari partai itu bisa menjadi realitas di masyarakat. Dan saya kira semua berjalan seperti itu. Tidak ada yang menurut saya berusaha untuk di luar dari konstitusi kita. Jadi apa yang kita perdebatkan ini masih di dalam sebuah koridor konstitusional, termasuk ada satu harapan keinginan untuk ganti presiden di 2019. Saya kira itu dalam satu koridor konstitusional. Apalagi persoalan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar kita, oleh konstitusi kita. Itu justru yang dibilang Pak Arifin, Pak, bahwa aturannya tuh udah dibikin. Jadi bukan dengan kaos yang Anda pakai. Oh enggak, kalau ini ekspresi. Ini ekspresi. Ekspresi dalam bentuk kaos, ada ekspresi dalam bentuk pantun, ada ekspresi. Jadi itu semua bisa ya. Kok jadi ekspresi malu-malu begitu ya? Enggak, saya buka Bang. Tapi kok nggak ada tulisannya di bawahnya? Namanya itu. Untuk sekarang ganti dulu. Nanti kalau udah ada calonnya baru kita sebut namanya. Jadi kalau ada calon tak? Bukan, kan belum ada, semua belum ada yang jadi calon. Belum ada calon. Sampai Agustus baru jelas. Ketika janur kuningnya sudah bengkok, nah baru ada calonnya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan semuanya masih wacana. Belum ada calon presiden sekarang ini. Bakal calon juga baru sebutan-sebutan saja. Nanti kita lihatlah partai-partai pada waktunya akan mencalonkan siapa. Nah, saya ingin memasuki soal tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi Ria Latifah, soal bubar 2030 ya. Pak Prabowo itu memang mengutip sebuah fiksi, Ghost Fleet. Tetapi bukan berarti tidak ada di buku-buku lain ya. Saya ingin mencontohkan, dan Pak Prabowo itu pembaca buku. Ini saya tahu buku ini dari beliau. Ini adalah memoir dari Jenderal Hugh Shelton. Ini chairman dari Joint Chief of Staff yang ke-14 di Amerika. Judulnya adalah Without Hesitation. Di halaman ya, saya ambil contoh aja ini, salah satu buku. Ini ilmiah kan, supaya kita berbicara ilmiah. Ini ada satu chapter tentang future concerns. Ini buku tahun 2011. As the fourth largest nation in the world and the world's largest Muslim population, Indonesia is on the verge of disintegrating. Jadi dia mengatakan sebagai bangsa keempat terbesar di dunia dan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia berada di pinggir disintegrasi. It is a nation consisting of 17,000 islands, about 6,000 of them inhabited, ya. Kemudian ini ada lagi disebut, the disintegration of Indonesia has tremendous implication for our friends and allies. Terjadinya disintegrasi Indonesia mempunyai implikasi yang besar bagi kawan-kawan kita dan sekutu-sekutu kita, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapura, etc. gitu. Dan seterusnya. Jadi ramalan, prediksi, kajian tentang disintegrasi Indonesia itu bukan hanya sekedar di Ghost Fleet. Itu cuman appetizer aja ya. Yang ada di Ghost Fleet itu baru appetizer. Ini banyak buku-buku semacam ini. Ini di dalam sebuah buku memoir. Ini bukan buku fiksi. Ini memoir dari Panglima Joint Chief of Staff dari Amerika, Without Hesitation. Silakan dicek ya. Dan banyak lagi. Nanti kalau kita keluarkan dokumen, kajian dan sebagainya, lebih mengerikan lagi. Harusnya pakai buku itu aja Pak, jangan pakai. Oh enggak, ini ada lagi. Makanya ini kan appetizer Pak, ya. Biar kita diskusi lebih dalam gitu.
Ini appetizer, nanti menunya belum, ya, main menu belum. Jadi tetapi ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah warning kewaspadaan. Jangan kita take it for granted bahwa Indonesia ini pernah pecah loh, jangan salah. Kita ini pernah menjadi 16 negara bagian pada waktu Republik Indonesia Serikat, ya, karena perilaku Belanda, dan itu hasil dari konferensi meja bundar. Dan kemudian karena mosi integral Muhammad Natsir, dan saya kira di situ peran parlemen Indonesia ketika itu, maka bisa disatukan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Muhammad Natsir, ketua fraksi Masyumi, ya, pada waktu itu tahun 1950, 3 April. Kemudian akhirnya ini ditangkap oleh Bung Karno, dan 17 Agustus dinyatakan kembali kepada Negara Kesatuan, bukan kembali, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI itu kan baru terbentuk tahun 50, bukan tahun 45. Tahun 45 ya Negara Republik Indonesia. Tapi NKRI, jadi bapaknya NKRI itu adalah sebetulnya Muhammad Natsir. Jadi kita jangan take it for granted, ya, terhadap ini. Kita sangat setuju dan kita sangat mendukung Indonesia, kalau perlu apa istilahnya, sampai 1000 tahun, sampai kiamat, ya, tetap berdiri sebagai negara yang kokoh. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengesampingkan berbagai gejala-gejala, simptom dan sebagainya yang membuat kita menjadi semakin lemah. Salah satu titik lemah itu adalah ketimpangan, utang, kemudian juga kemiskinan dan sebagainya yang sekarang ini semakin merebak. Nah, masuk kemudian kepada beberapa substansi yang disampaikan baik oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi di dalam berbalas pantun itu, kita melihat, saya kira kita memang masuk di dalam substansi itu, meskipun dibahasakan Pak Prabowo ya dengan gaya yang orator. Dari dulu Pak Prabowo ya gayanya seperti itu. Beliau itu orang yang orator gitu ya. Jadi memang bukan plain. Jadi saya mengenal beliau 25 tahun lebih itu ya memang gayanya kalau lagi semangat ya harus memberikan semangat, apalagi tentara. Mau perang ya harus memberi komando semangat kepada prajurit-prajuritnya. Jadi memang harus seperti itu, dan saya kira bukan marah, itu saya kira salah paham, itu bukan marah atau kegagalan paham. Jadi kalau kita memberikan semangat, apalagi semangat itu dengan substansi, itu bukan kemana, tapi kita membangunkan orang untuk bangkit semangat, sadar. Ini loh yang sekarang ini sedang kita hadapi. Misalnya tentang utang luar negeri jelas naik. Pak Jokowi berusaha membalas, walaupun datanya menurut saya agak salah ya. Datanya salah. Saya catat ya, misalnya kesalahan dari Pak Jokowi untuk mengutip itu jelas sekali bahwa posisi utang kita waktu di 2014 itu 2.604,93 triliun. Nah, kemudian per 31 Desember 2017 jumlah utang kita telah berada di angka 3.928,7 triliun. Artinya dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi, utang kita bertambah lebih dari 1.300 triliun. Ini fakta, ya, utang pemerintah ini fakta, bukan fiksi kalau ini. Jadi kemudian pembayaran juga demikian. Pembayaran yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu juga menurut saya perlu dikoreksi, ya. Bukan 250, tetapi ada angkanya secara berturut-turut di dalam rasio utang. Jadi memang kita harus waspada terhadap utang ini, karena ini harus dikembalikan kepada kemampuan kita untuk membayar. Jangan hanya selalu dihitung rasio terhadap GDP, karena GDP itu termasuk uang orang asing. Uang orang asing yang berinvestasi di Indonesia, uang Freeport itu dihitung sebagai GDP juga, bukan uang kita, ya. Dan kalau mereka kemudian membawa ini keluar, ya ini akan menjadi masalah bagi kita. Kemudian soal infrastruktur saya kira sudah banyak juga penjelasan. Tidak ada yang mengatakan infrastruktur itu jelek, tetapi kalau kita mempunyai keterbatasan terhadap uang, apa yang mau diberikan? Nah, kalau kemudian dikonsentrasikan infrastruktur ini sebagai sebuah etalase, ya kita tidak melihat ini mempunyai implikasi terhadap ekonomi.